Waalaikumsalam. Temu lagi itu ya. Ya Allah, jamaah-jamaahnya Jamalul TV nih. Pada rindu kan? Nih Ana sekarang lagi sama Ustadz yang fenomenal di Kalbar nih, luar biasa sekali fenomenalnya. Masya Allah, orangnya murah senyum, tampan, seperti artis India. Siapakah itu? Ustadz Sahrul Khan. Ya Allah, ahlan Ustadz. Ahlan wasahlan baik. Ya Allah. Ustadz, baik ya kabarnya? Alhamdulillah baik. Pondok pesantren gimana Ustadz? Baik. Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Murid gimana Ustadz? Makin ramai? Alhamdulillah bertambah ramai dan semuanya sehat-sehat. Tidak ada kena corona satupun. Alhamdulillah. Nah, corona tuh Ustadz. Nah, Ustadz, masalah tentang corona nih gimana nih Ustadz? Corona, jadi dokter boleh berpendapat, pakar kesehatan semua pun boleh berpendapat, termasuk saya sebagai ustadz boleh berpendapat. Saya punya keyakinan bahwa corona itu penyakit biasa, bukan penyakit yang sangat berbahaya. Kenapa? Contoh Beb ya. Corona di Pontianak nih, usah jauh di Pontianak nih udah masuk kurang lebih 4 bulan, yang Anda hitung ya. 4 bulan. Yang meninggal di Pontianak 5, yang positif corona, enggak usah hitung yang PDP itu sudah jelas. Kalau udah 4 5. Kalau emang corona itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, dalam 4 bulan udah pasti mati, paling sedikit 1000. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya wali murid, wali santri, itu santri saya 600-an. Ketika minggu lalu wali murid mengantar santrinya ke pondok pesantren ini, saya tanya satu-satu, ada dari Sintang, Belawi, Ketapang, Sambas, Singkawang, di kampung Bapak ada, kampung Bapak ada nggak? Kampung Bapak ada nggak? Kampung Bapak, satu pun mengatakan, semua mereka mengatakan tidak ada yang kena bos. Santri saya sampai sekarang totalnya 1000 lebih. Yang nginap atau yang nggak nginap, wali murid, alumni sekalbar ini, dan keluarga besar saya mungkin 10.000 lebih. Ya, kita punya, alhamdulillah punya grup WA, di grup di medsos semua. Sampai sekarang belum ada berita bahwa mereka ini dikena. Dari 10.000 lebih ini, belum ada berita. Kalau ada, karena kan pasti ribut, kan? Pasti viral. Jadi sampai sekarang ini Anda masih bingung. Kenapa orang sangat takut berlebih kepada corona hingga melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sekarang begitu. Sampai dia berani ke mall, berani ke pasar, berani keluar rumah tapi ke masjid tak berani. Nauzubillah min dzalik. Inilah. Ya Allah. Berarti kayak akhir zaman kayak ini. Udah tanda kiamat deh gitu. Tanda kiamat ya. Tanda kiamat. Karena orang sekarang penyakitnya ini kata Nabi Muhammad Wuhan. Kalau di negara Cina ada kota namanya Wuhan, di Pontianak Indonesia ada orang kena penyakit Wuhan. Sahabat tanya apa tuh Wuhan, Nabi kata Nabi, hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Mereka terlalu cinta dunia berlebih akhirnya takut mati. Sedangkan orang yang enggak cinta dunia slow ya dia. Begitu kan santai, yang rajin ke masjid. Santai-santainya. Saya sehat pula. Sehat masjid itu. Alhamdulillah. Bagaimana masjid apa tuh? Masjid saya nih masjid apalah. Udah 4 bulan lebih tak pernah tutup, tak pernah pakai masker, tetap salaman beluk-beluk, tak ada jaga jarak. Sekarang semuanya tambah sehat oleh Allah. Iya, sehat. Sehat. Enggak ada, Beb. Jadi bingung corona nih. Tak dengar tuh. Kalau kata Ana nih, Beb, corona yang sehat, yang gila jadi sehat, yang sehat jadi gila. Gara-gara corona. Itulah Sat, banyak nih Sat ya. Ana lihat nih ya. Orang gila nih Ana lihat di jalan. Sehat pula. Dia jalan ke mana-mana. Malah yang sehat yang banyak duit nih, dia kena corona. Betul. Tuh. Mungkin karena enggak berkah, enggak jauh dari masjid, jauh dari Allah. Iya. Betul Sat. Sampai dia yang dipikirkannya pas pertama kali corona, apa Sat dipikirkannya? Masker. Iya Beb, betul, masker. Obat disinfektan. Allah dilupakan. Allah lupakan. Sekali udah kena corona, baru nangis-nangis, ya Allah, aku kena corona, kata Allah, nyaman kau. Nyaman kau kata Allah. Rasa kau kan? Enggak lu. Sat. Iya Beb. Jadi kita nih bincang-bincang santai, right ya. Ada ya Allah. Nih Sat, Ana mau nanya nih tentang masalah lagi di Kalbar nih Sat ya. Polemiknya Sultan Hamid. Gimana tanggapan Ustadz nih? Ini ada orang ngatakan, siapa nama lupa saya itu, Yono pokoknya. Itulah budak tuh. Itulah budak ya, lupa ada budak ya. Dia ngatakan bahwa Sultan Hamid II adalah pengkhianat. Ini kurang ajar, Beb. Sultan Hamid II nih, walaupun saya tak tahu sejarah, dengan yang ngomong pun sama tak tahu sejarah. Dia saya lihat lahir tahun 75, tahun 45.
belum baru merdeka udah lahir, dapat ngomong sejarah di mana? Kecuali kalau dia lahir tahun 1900. Bisa lah ngomong kan? Nah, apalagi kayak saya nih. Nah, belum masih kata orang sih masih muda ya. Kata Syahrini paling ganteng saya. Paling Kata ganteng. Syahrini lah mesti saya. Bukan. Ustaz. Nah, jadi dia ngatakan nih setahu saya nih, saya baca referensi buku-buku bahwa beliau Sultan Hamid II ini adalah yang buat lambang negara kita. Nggak mungkin lah kalau beliau tuh pengkhianat benci ke Indonesia buat lambang negara. Kalau ada orang akal cerdas lah. Nah, ditambah lagi Sultan Hamid II ini Habib. Orang yang kurang hajar ke Habib neraka. Nak kau presiden tuh, nak kau pejabat apa kelas tinggi kayak apa, kalau kau kurang ajar ke Habib, itu udah jelas pasti masuk neraka. Ini bukan kata saya ya, ini kata Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang dibenci sekelas imam besar kita, Beb. Oh iya. Habib Rizik bin Syihab. Oh, Habib Bahar bin Sumit. Apalagi Sultan Hamid II yang beliau tuh pangeran kan, Iya. dibenci. Apa kata Nabi Muhammad? Ala man adza nasabi wa dawi rahimi faqad adani wa man adani faqad adallah. Ala kata Nabi. Ala itu arti ingatlah, dengarkan kau. Bahasa Pontianak gitu ya. Dengarkan kau tuh kuping kau. Kata Nabi Muhammad, man adza nasabi wa dawi rahimi, barang siapa yang membenci keturunanku, keluargaku, habaib, syarifah. Ya, cucu Nabi Muhammad, baik dia yang Habib yang soleh ke yang rajin ibadah, atau Habib yang, mohon maaf Habib ya, ada Habib yang narkoba ke mabuk. Ada orang nanya saya, memangnya kita perlu ngormat Habib yang mabuk tuh? Memang kita perlu ngormat Habib yang narkoba tuh? Habib, kalau selain Habib kayak saya nih, Beb, kayak kita nih, Beb, saya mulia nih, Beb, karena ilmu dengan akhlak dan ibadah. Jadi kalau saya tidak ibadah, tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, ditendang kena orang, Beb. Tidak akan dimuliakan. Beda kalau Habib mulia bukan karena ilmu, cuma akhlak dan ibadah. Yang Habib mulia yang tidak dipunyakan oleh orang-orang lain itu karena di dalam darah Habib itu ada darah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada orang nanya saya, masa kita ada Habib nakal mabuk kita nak hormat? Tak bisa. Walaupun Habib mabuk hormat wajib. Walaupun Habib mabuk wajib kita hormat. Sampai Nabi bilang, barang siapa kurang ajar pada cucuku, para Habib. Tidak ada Nabi bilang Habib yang soleh, tak ada. Nabi cuma bilang, barang siapa kurang ajar kepada cucuku, para Habib, syarifah, baik Habib yang soleh, Habib yang bermaksiat pada Allah, umpamanya ya, fakot adani, sama dia kurang ajar kepada aku. Waman adani fakot Allah, yang kurang ajar kepada Habib, kurang ajar kepada Nabi, sama saja kurang ajar kepada Allah. Artinya orang yang kurang ajar benci kepada Habib, apalagi sekelas imam besar kita Habib Rizik, sama saja kurang ajar kepada Nabi, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka tempatnya. Jadi ya. Nih Ustaz, ada pertanyaan nih dari jamaah-jamaah Ustaz ya. Tentang pesantren, Ustaz, masuknya pakai biaya enggak? Pesantren saya nih, nah, uang masuk pesantren 2,5 juta. Nah, 2,5 juta. Kalau sekolah umumnya kurang lebih 1,5 juta. Ya kurang lebih semuanya sekolah kalau cuma mondok enggak tanpa sekolah umum 2,5 juta. Kalau dua-duanya berarti 4 juta. 4 juta. Murah, Masya Allah. Murah, masih mahal motor. Masih mahal motor. Kita tuh kena motor. HP mahal. HP mahal. Lama pusing. Dunia lagi. Ustaz. Terus emang lama nih Ana nih. Allah, ini guru Ana. Sahrul Khan. Ini guru tercinta nih. Nah, Ustaz. Ini sampai dapat nama Syahrini nih. Sahrul Khan tuh dari mana Ustaz? Sampai ya booming Ustaz ya? Iya. Ini booming nih, di Kalbar ini booming. Ustaz Sahrul Khan ya. Jadi gimana tuh Ustaz? Jadi dulu kita masih muda-muda lah tapi ya kan anak muda ya. Iya. Kita tuh ngefans kepada Sahrul Khan cerita tuh. Oh iya. Akhirnya sampai punya kaset banyak. Kaset zaman dulu pakai kaset yang digulung-gulung pakai apa tuh? Pakai pulpen tuh, Beb. Kaset zaman dulu. Akhirnya ketika kita mondok kita tak ingat adik Sahrul Khan. Akhirnya lama-lama sekitar 5-6 tahun yang lalu Ana pakai lagi Sahrul Khan. Kenapa? Untuk bahan dakwah, Bib. Karena kalau kita nih, makanya Ana sampai sekarang nggak pernah pakai imamah, Bib. Ya karena imamah tuh pakainya ulama, mereka ini habaib, sedangkan Ana bukan ulama, apalagi Habib jauh kan. Dan juga kalau Ana pakai imamah, Bib, mereka yang ngumpul di kafe itu takut, Bib, ada dekat, Bib. Nah, makanya Ana alhamdulillah ketika Ana pakai nama Sahrul Khan nih, banyak budak-budak tuh, Bib. Ada di Japri, Messenger lain sebagainya, mereka nanya, aneh nih Ustaz nih kata dia.
Apa mana posting nih, jadwal ceramah di masjid ini, jam hari ini. Oh kami mau pergi loh, kami terus terang Pak Ustadz ya, kami tak pernah dengar ceramah Pak Ustadz, apalagi hadir gitu-gitu, kami ini budak kafe, diskotik kata dia. Tapi karena Ustadz nggak mensyarukan, kami ini penasaran. Akhirnya datanglah kau, datang. Sekali habis ceramah nunggu di luar masjid, banyak di kelompok di ramai. Oh, ya bu, ya semua kan yang beri hidayah Allah, Beb. Ya, kita kan cuma nyampe kan jalan. Maka saya bukan penceramah, Beb. Saya suka gurau-gurau ya, Beb kan. Akhirnya keluar, alhamdulillah Pak Ustadz. Minta jadwal terus, Beb. Sampai sekarang, Beb. Dikejar-kejar ikut jadwal kita. Gara-gara. Jadi Anda pakai sahrukan tuh memang dulu dari Singapura. Dulu. Nah, sekarang ya bukan kita ngefans gratis, sekarang hanya untuk menarik budak-budak muda lah. Biar nama aneh hingga mereka tertarik. Ya. Jadi intinya teknik dakwah kita lah gitu. Oh iya, betul. Teknik dakwah tuh. Nih Ustadz kita nih Sahrulkan. Nah, nih Ustadz, ada yang nanya lagi nih, jamaah nih. Buat apa Ustadz untuk kita menghadapi masalah corona? Banyak kayak budak-budak ini nanya corona kayak ini ya, kayak ini banyak nih. Nah, nih Ustadz gimana Ustadz? Untuk menghadapi corona. Untuk menghadapi corona nih. Sebenarnya gampang, Beb. Untuk Gimana menghadapi tuh, corona cukup 3 ya. Yang Ustadz? saya biasa ceramah di mana-mana kan. Ini ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi. Yang pertama banyak baca istighfar. Kata Allah kan, "Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara." Istaghfiru rabbakum kata Allah. Baca istighfar, mohon ampun pada Allah. Innahu kana ghaffara, Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara. Kalau kita rajin baca istighfar, maka Allah akan menurunkan keberkahan, kesembuhan, obat, perlindungan dari segala penyakit khususnya virus corona. Nah, Corona kata orang tadi ya, kata orang bentuknya bulat berduri. Kayak duri kedondong. Jadi kalau doa yang kita bacakan, istighfar Al-Qur'an, apa yang kita baca dari mulut kita, keluar itu melindungi diri kita, Beb. Kita baca makanya kalau pakai masker, silahkan pakai masker tapi jangan lupa istighfar. Baca. Ketika kita pakai motor, pakai masker, astagfirullah, itu satu lapis melindungi diri kita. Corona bentuknya bulat berduri. Kalau kita cuma baca sebutir bisa tembus tuh. Tapi kalau kita banyak, semakin banyak kita baca semakin tebal lapisan ini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tambah tebal, tambah banyak. Itu yang pertama baca istighfar. Nah cuma itulah ketika tadi kata Habib tuh, orang ketika dengar pertama kali corona 4 bulan lalu, yang diingat bukan Allah pertama kali. Kan? Yang diingat masker. Nah, itu yang pertama kali. Yang kedua yang dapat menyelamatkan corona kata Nabi Muhammad, sampai saya punya guru saya termasuk guru Habib juga, Abdullah Al-Muhdar atau orang panggil Syekh Muhdar. Beliau guru saya dulu di Karim Hadramut di Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ada videonya mungkin viral juga bahwa beliau mengatakan ada seorang ulama. Ya, kalau anak sih kayaknya beliau sendiri yang mimpi dengan Nabi. Jadi itu tawaduknya para ulama. Enggak, kalau ada mimpi dengan Nabi enggak bilang anak mimpi Nabi enggak. Tapi beliau bilang anak ada seorang ulama. Itu tawaduknya. Jadi beliau bilang ada seorang ulama bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana enggak mungkin bual. Mimpi dengan Nabi pasti betul. Lalu ulama ini bertanya pada Nabi, bagaimana untuk perlindungan diri kita terhadap corona? Kata Nabi, berbanyak baca sholawat. Dan itu ada dalam kitab hadis. Apa kata Nabi? Man shalla alaihi sholatan, sallallahu alaihi as-salawat wa hatta anha salawat wa rafa'anahu masalatan. Yang artinya, barang siapa baca sholawat kepadaku 1 kali saja. Tidak usah banyak, cukup 1 ya. Ya sallallahu alaihi as-salawat, maka Allah akan berikan kepadanya 10 sholawat. Apa itu sholawat? Rahmat, perlindungan, keberkahan, obat dari segala penyakit khususnya virus corona. Cukup baca 1 sholawat. Bagaimana kalau kita tiap hari 10 sholawat, 100 udah dijamin. Biar jamin. Apalagi kalau bisa bacalah sholawat busyra. Ya sudah habis salam habis atau sholawat tidak ilmalah punya abahnya bisa biasa bahal. Insyaallah jauh. Makanya orang dulu kalau ada virus, ada wabah penyakit kokon, nah mereka keluar rumah baca apa tuh? Burdah kan? Burdah. Nah, sekarang kalau ada penyakit tetap dalam rumah, ujung-ujung bukan mati kena corona, mati lama bekap. Yang ketiga, Bib, yang ketiga, yang bisa menyelamatkan dari corona, yang ketiga perbanyak baca Al-Qur'an. Udah jelas Al-Qur'an, Bib. Allah berfirman, Amin juga insyaallah apa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya aku turunkan dari Al-Qur'an suatu obat kata Allah, rahmat. Jadi orang yang rajin baca Al-Quran, Allah akan berikan obat perlindungan dari segala penyakit khususnya virus corona. Hanya saja kata Allah, lil mu'minin, hanya bagi orang yang percaya. Cuma gara-gara corona ini banyak orang imannya malah rusak. Lebih percaya dengan obat pakar, apalagi pakar dari Amerika. Ini pakar kesehatan di Amerika dicaya. Tapi kalau di firman Allah hadis Rasulullah dia itu apa tanda caya? Ini gara-gara corona. Gara-gara corona. Maaf kalau ada tak apa-apa, bisa tak apa-apa. Tak apa-apa.
Nih Ustaz, buat pesan-pesan Ustaz nih buat channel TV Ana nih, Jamalul TV, buat kawan-kawan semuanya gimana Ustaz? Masih bersama dengan kawan-kawan, terus semangat untuk berdakwah. Jangan kita mengharapkan imbalan apapun, jangan mengharapkan uang apapun, tapi ini semua demi Islam. Dan juga saya harapkan kepada teman-teman untuk memilih ustaz-ustaz yang diwawancarai, harus pilih betul-betul, harus tanyakan kepada ahlinya, karena gini, tidak semua ustaz itu sama dengan kita perjuangan. Kan ada sebagai ustaz juga yang kena naudzubillah paham-paham liberal. Itu Ustaz. Ada bahkan ada ustaz yang benci ke imam besar gitu itu Habib Rizik. Ada. Anak paling panas kalau udah ustaz benci Habib Rizik. Asal nak balik hari HP gitu. Kenapa nampak? Kenapa? Mengajar. Ya memang Ustaz. Jadi terus semangat kawan-kawan TV Jamalul Lail, mudah-mudahan Jamalul Lail tambah maju, tambah berkah, beri rezeki yang banyak yang manfaat itu yang bermanfaat. Jelas ya, sekarang Ustaz Sarmukan Anani udah jelas semuanya. Nah, ini ada adik tercinta nih. Jadi buat kawan-kawan Jamalul TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, di-share sebanyak-banyaknya. Ya. Ingat tuh, jangan lupa apa? Like, komen, dan subscribe. Ustaz ada Instagramnya enggak nih, Ustaz? Ada Beb, Apa tuh, Ustaz? Ustaz Sahrukan Sahrini. Ustaz Sahrian. Nanti di sini nih Instagram beliau nih. Mau kepo-kepo sama Ustaz, mau tahu tentang dakwahnya Ustaz, semuanya. Oke? Buat kawan-kawan semuanya, menurut saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.